Halo Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, rekan-rekan peneliti, saudara-saudara mahasiswa, dan siapa saja ya yang punya koleksi banyak buku. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah aplikasi yang menurut saya sangat bermanfaat untuk mengelola data buku kita. Sebetulnya tidak hanya untuk koleksi pribadi, tetapi juga untuk koleksi sebuah institusi, karena di dalam aplikasi ini nanti juga ada menu untuk mencatat siapa saja yang meminjam koleksi kita, kapan dikembalikan, dan sebagainya. Informasinya cukup lengkap. Sebagai contoh, ini saya tunjukkan koleksi saya yang sudah saya isikan beberapa buku ya. Nah, nanti dari buku-buku yang ada ini, kita bisa lihat misalnya saya ambil salah satu ya. Ini adalah salah satu buku, nanti ada general, ini nanti ada judul, ada subjudulnya apa, publisher-nya siapa, dan seterusnya ya, sampai ISBN, edisi, dan seterusnya. Kemudian ada credits, ada original, kemudian ada library. Nah, ini statusnya apa, kita bisa isi misalnya buku ini sudah ada di dalam koleksi kita klik on, kemudian kapan didapat dari mana, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian bahkan kita baca kapan itu ada menunya di sini ya, bisa dicatat. Kemudian bisa juga di reserve oleh siapa, kemudian check out-nya kapan, dan seterusnya ya. Lokasinya kalau kita punya beberapa lokasi, nanti bisa kita catat di sini, kita bisa menambahkan juga ya, di rak satu, rak 2, atau lantai satu, lantai 2, dan sebagainya. Kalau di dalam rumah kita ingin menggabung beberapa koleksi dari beberapa anggota keluarga, kita bisa mencatat ownernya siapa. Kalau di kantor atau di kampus mungkin dari prodi mana atau unit mana gitu ya, bisa disimpan dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di atas ini, lalu di sini ada file yang kita miliki, kalau kita klik nanti akan ditampilkan. Nah, seperti ini kita bisa melihat atau membaca isi buku ini ya, kalau sudah kita tutup. Dan kalau kita nanti ingin memasukkan cover secara manual juga bisa ya, melalui menu ini, kemudian kita klik icon di sini. Dan seterusnya Bapak Ibu. Lalu konten kalau mau ya kita masukkan juga. Selain untuk mencatat buku, program ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk mencatat file yang lain ya. Misalnya saja saya menggunakan aplikasi ini untuk mencatat PowerPoint saya. Jadi kalau saya mau mengajar, lalu saya merasa ini PowerPoint-nya saya sudah punya deh gitu ya, saya cari di mana, nanti bisa saya lihat di sini gitu ya. Misalnya saja saya akan menampilkan ini garis besar sistem informasi manajemen. Nanti akan tampil seperti ini, saya bisa memberi keterangan yang lengkap ya, tetapi kalau ini hanya untuk keperluan mencatat saja, saya hanya perlu mencatat judul dan juga lokasi penyimpanannya di mana. Kalau saya mau buka filenya juga tinggal double klik saja. File ini saja, kemudian nanti akan terbuka ya. Dan kita bisa mengedit seperti biasanya. Jadi cukup praktis ya. Selain untuk menyimpan file PowerPoint, saya juga menggunakan aplikasi ini untuk menyimpan data regulasi ya, beberapa peraturan yang sering saya gunakan. Misalnya saja, kalau saya akan menulis tentang manajemen data SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, saya tinggal buka
di sini, lalu saya beri judul di sana Peraturan Kepala Bappenas nomor 16 tahun 2020 tentang manajemen data SPBE ya. Lalu di sini publisher-nya saya tulis Bappenas saja, author-nya juga Bappenas. Kemudian langsung ke file atau webnya, di sini ada PDF-nya, sama saya juga tinggal double klik saja. Nah, nanti sudah akan keluar seperti ini. Dengan demikian saya tidak kesulitan lagi ya dalam mencari file-file yang saya perlukan. Ini file ini di mana, file ini di mana, karena foldernya sudah sangat banyak ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, manfaat dari program ini. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara kita memulai menggunakan aplikasi ini. Pertama-tama kita klik File, New Database ya. Kemudian kita pilih standar saja, oke. Lalu kita bisa menentukan nama file di sini, misalnya saja pustaka gitu ya, atau nama apa terserah gitu. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah tampil layar seperti ini, lalu saya mulai memasukkan data buku. Ada dua cara untuk memasukkan. Yang pertama adalah menggunakan ISBN yang akan kita cari melalui internet atau diinput secara manual ya. Untuk mengisi menggunakan ISBN secara otomatis kita klik icon gambar bola dunia ini, kemudian kita masukkan ISBN-nya. Lalu kita klik add ya. Kalau kita mau memasukkan beberapa ISBN sekaligus juga bisa. Tapi dalam contoh ini saya gunakan satu saja ya Bapak Ibu. Kemudian saya klik download, akan dicari datanya. Nah, ini berarti ada datanya, lalu kita klik transfer saja Bapak Ibu. Begitu kita klik transfer, maka sudah muncul metadatanya seperti itu ya. Kemudian kita bisa double klik untuk mengedit data lengkapnya. Ini terserah apa saja yang kira-kira Bapak Ibu mau isi. Misalnya saja di sini ada kolom general, kredit, dan sebagainya ya, sampai ke kanan sana. Kalau kita mulai dari general, biasanya saya masukkan tipe buku ini apa gitu ya. Walaupun di sana sudah ada beberapa pilihan, tetapi kita masih bisa menambahkan, misalnya ini buku termasuk ke dalam textbook ya, sebagai buku acuan untuk kuliah gitu. Kemudian country, language, dan sebagainya boleh Anda isi, boleh dilewati. Kemudian kalau ini ada di sebuah perpustakaan, atau Anda juga sudah menggunakan sistem DDC, Dewey Decimal Classification, Anda bisa mengisikan di sini. Lalu di menu library, saya biasanya juga mengisikan statusnya apa, on gitu misalnya ya. Kemudian saya dapatkan buku atau file ini kapan, kalau perlu diisi. Kemudian acquired from, kita isikan kita dapat dari mana, mungkin dari web atau dari beli di mana gitu ya, ada di sini. Lalu location ini adalah lokasi buku fisik kita taruh di mana gitu ya. Lalu kita bisa juga menggunakan folder di dalam komputer. Tapi kalau folder saya kira nggak perlu dimasukkan karena apa? Karena di sini ada menu file atau web ya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu ini untuk memasukkan link filenya. Untuk menambahkan file saya tinggal klik tanda plus di sini. Lalu saya cari filenya ada di mana. Lalu saya cari PDF-nya ya. Nah, di sini saya bisa klik filenya, saya klik open. Kemudian saya bisa memberi judul sesuai dengan cara saya menyimpan di sini misalnya ya.
kemudian jenisnya apa ini juga bisa kita isikan. Kalau tidak, maka kita bisa langsung klik OK saja, maka sudah ada di sini. Sehingga ketika kita double klik di sini, nanti akan langsung ditampilkan di layar ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah untuk menyimpan dan mengelola file-file buku kita. Kemudian kalau sudah kita klik OK saja. Kemudian untuk mengisikan secara manual, Bapak Ibu bisa klik menu di sini, tanda plus ya, icon tanda plus ini, lalu Bapak Ibu inputkan secara manual ya, judulnya apa, pengarangnya siapa. Ini pengarang tidak perlu ditulis nama belakang dulu ya, langsung ditulis nama lengkap saja, tidak apa-apa, di satu kolom ini. Lalu di kolom kanan ini pilihan lah, boleh diisi, boleh tidak ya. Misalnya diisi dengan institusinya si penulis ini dari mana. Kemudian publishernya di mana dan sebagainya, ini nanti bisa Bapak Ibu isi sendiri. Hanya saja kalau manual, Bapak Ibu nanti perlu mencari covernya ya. Kalau tidak ada covernya, nanti yang ditampilkan adalah judulnya. Jadi apa? Tidak berupa gambar ya, tapi berupa tulisan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencari manual covernya juga tinggal dimasukkan di sini ya. Kita tinggal klik di sini, lalu nanti akan tampil. Nah, ini contoh satu, saya akan tunjukkan koleksi saya yang sudah cukup banyak ya. Saya tinggal klik di sini. Nah, nanti akan tampak seperti ini Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang kosong-kosong berarti memang publishernya tidak terisi gitu ya. Lalu ini belum semuanya juga saya selesaikan pengisiannya. Untuk genrenya apa, kemudian statusnya seperti apa. Ini ada yang wanted juga ya, ini berarti saya belum punya ini bukunya, nanti tinggal saya cari. Demikian juga kalau Bapak Ibu ingin menambahkan kolom baru yang ingin ditampilkan di sini, Bapak Ibu bisa klik kanan ya, bisa klik kanan, kemudian list layout, Bapak Ibu bisa add column gitu. Add column nanti Bapak Ibu ingin menambahkan informasi apa? Ini personal rating itu tadi berasal dari mana ya? Misalnya kemudian ada file links tadi dari mana? Ini kan file links tadi kan ada di mana? File and web ya. Nah, ini saya tinggal klik file links nanti otomatis akan muncul seperti itu. Kalau saya ingin menampilkan tadi library, kemudian ada genre atau misalnya location atau apa, misalnya di sini tinggal kita klik saja lalu klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Demikian juga kalau Bapak Ibu ingin menyembunyikan kolom, ya tinggal sama saja kita klik kanan, kemudian list layout, ada yang ingin kita remove gitu ya. Nah, kemudian selain ada book view seperti ini, kita masih bisa mengganti-ganti tampilannya. Misalnya di kolom kiri ini Bapak Ibu ya, Book Explorer Write. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa menampilkan misalnya ini ya, kembali ke semula, maka Book Explorer Bottom, maka seperti ini. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri gitu ya. Kemudian saya bisa menampilkan dengan beberapa metode untuk koleksi saya ini, misalnya dengan Explore View gitu ya. Dengan Explore View nanti akan tampak seperti ini. Saya bisa mencari author-nya siapa, misalnya saya mau mencari koleksi buku yang menggunakan nama saya sendiri gitu ya. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Kalau saya klik salah satu, ya nanti akan muncul juga gitu ya. Ini data lengkapnya seperti ini. Lalu kembali ke book view bisa, saya juga bisa mencari di situ, misalnya nama saya lagi gitu ya, atau judul buku ya boleh.
Ya, ini nanti akan seperti ini. Lalu content view, ini kalau Bapak Ibu juga mengisikan konten dari masing-masing buku Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nanti bisa dilihat di isi buku kita ya. Sebentar, saya ingin membersihkan pencarian dulu dengan mengklik tanda icon di sini. Ini misalnya saya klik salah satu buku saya, kemudian di sini ada konten gitu ya. Nah, konten bisa saya isikan dengan mengklik tanda plus di sini ya, add media, atau sectionnya nanti bisa kita klik tanda plus di sini. Nah, sehingga nanti akan bisa lengkap isinya ya. Bapak Ibu bisa menampilkan nanti daftar isi dari masing-masing buku. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mencari sebuah topik, misalnya tentang e-commerce ya, e-commerce itu ada di buku yang mana saja sih gitu ya, nanti akan bisa terlihat. Tetapi biasanya ini butuh waktu ya untuk menyimpan konten seperti ini. Jadi saya baru coba-coba juga untuk menyimpan konten seperti ini, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk perkenalan program Bookcat ini, yang versi terbarunya adalah versi 10 ya. Aplikasi ini baru dirilis bulan Januari 2025 ini tanggal 18 ya. Kemudian keterangannya bisa kita lihat di sini. Ini websitenya memang agak unik juga ya, tidak menggunakan nama Bookcat karena perusahaan ini mempunyai beberapa aplikasi seperti yang kita lihat di sini ya. Ada AssetCat, ada Bookcat, ada CatTrax dan seterusnya. Lalu sifatnya di sini adalah shareware ya, nanti kita boleh donate meskipun juga ada yang jual di marketplace ya. Nanti Anda bisa cari di marketplace, aplikasi ini cukup bagus ya. Nah, di sini Anda bisa juga mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti, kalau dari video ini masih belum jelas, Anda bisa lihat-lihat aplikasi ini. Kelebihan aplikasi ini adalah tadi sudah saya singgung, yaitu sangat membantu kita dalam mengolah data buku. Lalu aplikasi ini menggunakan data file yang jenisnya MDB, berarti nanti bisa dibuka dengan Microsoft Access ya Bapak Ibu, nanti bisa membuka aplikasinya secara manual menggunakan Microsoft Access ya. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu kita tidak bisa mengekspor ke Zotero misalnya ya. Jadi harus melalui beberapa cara gitu ya. Misalnya kita mau ekspor dalam bentuk text file, nanti ada upacaranya di sini Bapak Ibu. Jadi agak-agak merepotkan ya. Biasanya kalau mau standar kita tinggal pilih dalam bentuk RIS gitu ya, Research Information System. Atau kalau kita gunakan menu transfer, ini berarti adalah untuk memindahkan file ini atau menyalin file ini, tetapi hanya beberapa bagian saja yang akan kita transfer gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Kira-kira itu cerita dari saya. Sudah menyimak video saya ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video-video saya yang lain. Terima kasih.